Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemilihan media dalam proses pembelajaran. Menurut Heinig dan kawan-kawan pada tahun 1982 mengajukan model perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal dengan istilah ASSURE, yang artinya adalah singkatan dari Analyze Learner Characteristics, State Objective, Select or Modify Media, Utilize Require Learner Response, and Evaluate. Model ini menyarankan 6 kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran. Apakah mereka siswa sekolah lanjutan atau perguruan tinggi, anggota organisasi pemuda, perusahaan, usia, jenis kelamin, latar belakang budaya, dan sosial ekonomi, serta menganalisis karakteristik khusus mereka yang meliputi antara lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal mereka. Yang kedua, menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu perilaku atau kemampuan baru apa yang diharapkan siswa miliki dan kuasai setelah proses belajar mengajar selesai, seperti pengetahuan, keterampilan, atau bahkan sikap. Yang ketiga, memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Apabila materi dan media pembelajaran yang telah tersedia akan dapat mencapai tujuan materi, dan media itu sebaiknya digunakan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Di samping itu, perlu pula diperhatikan apakah materi dan media itu akan mampu membangkitkan minat siswa, memiliki ketepatan informasi, memiliki kualitas yang baik, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi, telah terbukti efektif jika pernah diuji cobakan, dan menyiapkan petunjuk untuk berdiskusi atau kegiatan follow up. Kemudian yang keempat, menggunakan materi dan media. Setelah memilih materi dan media yang tepat, diperlukan persiapan bagaimana dan berapa banyak waktu yang diperlukan untuk menggunakannya. Kemudian yang kelima, meminta tanggapan dari siswa. Seorang guru sebaiknya mendorong siswa untuk memberikan respons dan umpan balik mengenai keefektifan proses belajar mengajar. Respons siswa dapat bermacam-macam, seperti mengulangi fakta-fakta, mengemukakan ikhtisar atau rangkuman informasi atau pelajaran, atau menganalisis alternatif pemecahan masalah atau kasus. Kemudian yang keenam, mengevaluasi proses belajar. Tujuan utama evaluasi di sini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa mengenai tujuan pembelajaran, keaktifan media, pendekatan, dan guru sendiri. Secara umum, pemilihan media
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia, atau waktu mengajar dan pengembangan materi dan media sumber-sumber yang tersedia. Kemudian yang kedua, persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pembelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya menghafal, penerapan keterampilan, pengertian hubung-hubungan, atau peralatan dan pemikiran. Kemudian yang ketiga, hambatan dari segi siswa. Dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. Yang keempat, pertimbangan hal lainnya seperti tingkat kesenangan atau preferensi lembaga, guru, dan pelajar, dan keefektifan biaya. Kemudian, jika dilihat dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan media dan penggunaan media adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada motivasi. Ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Oleh karena itu, perlu untuk melahirkan minat itu dengan perlakuan yang memotivasi dari informasi yang terkandung dalam media pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kemampuan inteligensi, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar yang mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Jadi, tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus berdasarkan kepada tingkat pemahaman siswa tersebut. Kemudian yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran tersebut, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. Di samping itu, pernyataan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat menolong perancang dan penulis materi pembelajaran. Tujuan ini akan menentukan bagian isi yang mana yang harus mendapat perhatian pokok dalam media pembelajaran. Kemudian, yang keempat, organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang ingin dipelajari diatur dan diorganisasi ke dalam urutan-urutan yang bermakna. Siswa akan memahami dan mengingat lebih mudah dan lebih lama materi pelajaran yang secara logis disusun dan diurut-urutkan secara teratur. Kemudian, persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan persyaratan untuk penggunaan media dengan sukses. Dengan kata lain, ketika merancang materi pelajaran, perhatian harus ditujukan kepada sifat dan tingkat persiapan siswa.
Kemudian partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, seorang siswa harus menginternalisasikan informasi, tidak sekedar diberitahukan kepadanya. Oleh sebab itu, belajar melakukan kegiatan partisipasi aktif oleh siswa jauh lebih baik daripada mendengarkan dan menonton secara pasif. Partisipasi artinya kegiatan mental atau fisik yang terjadi di sela-sela penyajian materi pembelajaran. Selanjutnya, umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa diinformasikan kemajuan pembelajarannya. Pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik atau kebutuhan untuk perbaikan pada sisi-sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang berkelanjutan. Kemudian, penguatan atau reinforcement. Apabila siswa berhasil belajar, ia didorong untuk harus belajar. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri dan secara positif mempengaruhi perilaku di masa-masa yang akan datang. Kemudian, latihan dan pengulangan. Suatu hal baru jarang sekali dapat dipelajari secara efektif hanya dengan sekali jalan. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian kompetensi atau kecakapan intelektual seorang, haruslah pengetahuan atau keterampilan itu sering diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks. Dengan demikian, ini dapat tinggal dan ingat dalam jangka panjang. Kemudian penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru. Kriteria pemilihan media. Yang pertama, sesuai. Kesesuaian media yang digunakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan, yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan atau dipertunjukkan oleh siswa, seperti menghafal, melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik, atau pemakaian prinsip seperti sebab dan akibat. Kemudian yang kedua, tepat. Ketepatan media untuk mendukung isi pelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan simbol dan kode-kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Seperti misalnya tepat untuk mempertunjukkan proses dan transformasi yang memerlukan manipulasi ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, praktis, luwes, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu yang lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang baik. Kriteria ini menuntun para guru
guru atau instruktur untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat. Kemudian yang keempat, keterampilan guru. Keterampilan guru dalam menggunakan media. Hal ini merupakan salah satu kriteria utama yang harus guru mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Seperti proyektor transparansi atau OHP, proyektor slide dan film, komputer, dan peralatan canggih lainnya. Kemudian yang kelima, pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan bahkan perorangan. Kemudian yang keenam, mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lainnya yang berupa latar belakang dan hal lainnya. Baik, saya rasa cukup untuk mengenai materi pemilihan media pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum